Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nadhkuruhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama tentu kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara apa yang disebut oleh adik-adik leadership dan upgrading pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah se-Eropa dan Mediterania. Selanjutnya saya ingin menyapa yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. Selanjutnya saya juga ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Ketua Panitia Mas Jordan Gunawan dan segenap pengurus pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Spanyol. Hadir insya Allah juga akan memberikan materi Bapak Muhammad Suyuti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan. Beliau adalah Ketua Majelis Kader. Insya Allah juga Imam Samsi Ali dari New York juga akan memberikan materi. Juga Dinda Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmadi Tawala. Saya ingin memberikan sekaligus menyapa apresiasi seluruh peserta, termasuk rombongan PP Pemuda Muhammadiyah yang datang khusus dari Jakarta. Begitu juga dari seluruh home staff. Saya lihat ada Pak Adhan, ada Pak Bram, ada Pak Munadi, dan juga yang lainnya yang berada di belakang layar. Perlu saya ingatkan bahwa apa yang kita lakukan saat ini mungkin terasa sederhana dan kecil, tapi sebetulnya ini adalah merupakan langkah awal dari sebuah rencana besar. Saya berpikir bagaimana kalau hari ini hanya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di kawasan Uni Eropa dan Mediterania saja, maka selanjutnya saya berharap bagaimana diaspora Muslim di kawasan bisa berkumpul di sini. Lebih jauh lagi, bagaimana diaspora Indonesia di kawasan ini bisa berkumpul di Madrid. Dan pada saatnya nanti saya berharap bagaimana diaspora Indonesia dari seluruh dunia bisa berkumpul di Madrid. Saya senang dengan kata-kata dan kalimat Mas Jordan Gunawan tadi. Apakah mungkin? Sebagai aktivis itu pertanyaan yang salah. Harus bisa. Bagaimana caranya? Itu bagian dari perjuangan. Karena itu saya selalu mengingatkan adik-adik, beranilah bermimpi. Karena dari mimpi itu akan lahir imajinasi. Dari imajinasi nanti akan lahir obsesi. Dari obsesi itu akan lahir energi. Tanpa obsesi, tanpa imajinasi, tanpa mimpi, tidak mungkin muncul energi. Tidak mungkin. Ada energi yang tidak tampak pada diri kita,
yang kalau kita senang memanjakannya dan itu sampai mati tidak akan muncul. Tapi kalau kita mencoba menggali, menstimulasi dengan berbagai tantangan, maka seringkali kita sendiri kaget. Ya. Seringkali kita tidak menyangka bahwa kita bisa melakukannya. Itulah sebabnya penting bermimpi. Jangan takut bermimpi. Bermimpi itu tidak bayar, gratis. Dan insya Allah dari mimpi akan lahir banyak prestasi-prestasi yang mungkin tidak terduga tapi akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Perlu disadari bahwa di dalam dunia yang semakin sempit karena kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, peran dan kontribusi diaspora bagi kemajuan sebuah bangsa dan negara itu tidak bisa diabaikan. Perhatikanlah bagaimana besarnya peran diaspora Cina. Perhatikanlah betapa besarnya peran diaspora India. Dan kalau kita lihat di kawasan Uni Eropa ini, khususnya di Belanda, Jerman, dan beberapa tetangganya, itu peran diaspora Turki sekarang besar sekali. Mereka tidak hanya membangun masjid-masjid sebagai pusat ibadah, tetapi juga membangun sarana-sarana pendidikan yang bukan saja diperuntukkan untuk yang beragama Islam, tetapi yang non-muslim pun menikmati pendidikan berkualitas yang ditawarkan oleh komunitas-komunitas Turki. Belakangan ini komunitas-komunitas Turki juga mengembangkan sentra-sentra ekonomi. Bagi saya, Perserikatan Muhammadiyah itu sudah seharusnya memulai mengambil inisiatif untuk mengkonsolidasi dan memobilisasi diaspora Indonesia yang kini berada di banyak negara. Jumlahnya dan kualitasnya semakin hari saya kira akan semakin meningkat. Karena itu saya juga berpikir bagaimana tugas-tugas atau kerja-kerja seperti ini bisa dijadikan salah satu interpretasi atau follow up tindak lanjut dari keputusan Muhammadiyah Go Internasional di Muktamar Solo tahun 2022 yang lalu. Saya kira ini juga bisa dilihat sebagai perluasan wilayah dakwah Muhammadiyah di tingkat global. Menurut hemat saya, perguruan tinggi Muhammadiyah, PTM maupun PTA itu lebih dari siap untuk berada di ujung tombak. Yang penting bagaimana ada kebijakan dan ada guidance, termasuk juga inspirasi, motivasi, ide-ide bagaimana semua ini bisa diimplementasikannya. Dalam waktu yang bersamaan, saya juga berpikir bagaimana slogan Islam berkemajuan Muhammadiyah itu bisa dibuat lebih menukik. Dalam arti diterjemahkan sebagai Muhammadiyah yang melek sains dan teknologi. Saya kira teman-teman yang berada di Spanyol khususnya atau di kawasan Uni Eropa pada umumnya menyadari betul bahwa kemajuan bangsa dan negara saat ini dan ke depan tidak bisa dilepaskan dari kemampuan bangsa dan negara itu menguasai sains dan teknologi. Pengaruh kemajuan sains dan teknologi bukan saja pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek militer dan politik. Saya perlu ingatkan bahwa kemajuan umat Islam di masa lalu
baik saat dipimpin oleh Bani Abbasiyah dari Baghdad atau saat dipimpin oleh Bani Umayyah dari Damaskus dan dari Cordoba, atau saat umat Islam dipimpin oleh Turki Utsmani dari Istanbul, tidak bisa dipisahkan dengan kemampuan mereka dan keunggulan mereka bidang sains dan teknologi. Nah, karena itu kalau kita ingin bangkit sebagai umat di tingkat global, berperan besar, bisa mewarnai, maka tidak ada pilihan kecuali kita kembali bagaimana menguasai dan unggul dalam bidang sains dan teknologi. Nah, saya kira Muhammadiyah perlu berada di depan, di samping mengajak komponen-komponen bangsa yang lainnya, sehingga kemudian kita bisa memberikan kontribusi, bisa berpartisipasi dalam memajukan bangsa dan negara secara keseluruhan. Demikianlah sambutan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.